Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya pada hingga sore hari ini kita masih membersamai Ramadan, dan semoga Allah sempurnakan Ramadan untuk kita bisa melakukan panen raya di bulan ini dengan sempurna, dan semoga juga hasil panen kita, buah kita juga bisa kita nikmati bukan saja di ketika musim panennya, tetapi juga di hari-hari setelahnya. Karena buah panen yang seharusnya kita bisa nikmati itu bukan buah yang kita petik di hari kita panen saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk kehidupan setelahnya. Itulah buah yang seharusnya kita panen terkait dengan keberadaan kita, kebersamaan kita dengan bulan Ramadan. Jangan sampai nantinya, karena nanti tetap kita akan berpisah dengan Ramadan, apakah kita lebih dulu atau Ramadan yang akan berpisah dengan kita, ala kulli hal tetaplah nanti kita akan berpisah dengan Ramadan. Jika nanti kita diberi kehidupan oleh Allah setelah berlalunya Ramadan, maka pastikan kita sudah memetik buahnya dengan benar. Yang itu tentu akan mengandung konsekuensi apa yang akan kita jalani setelah Ramadan. Ada dampak positif, ada pengaruh besar dari apa yang sudah kita jalani selama kita melakukan ibadah-ibadah maupun beramal di bulan Ramadan. Jangan seperti kita, seorang wanita hamuqa, tadi dibaca salah satu ayatnya oleh Ananda Yusron, itu tentang seorang wanita. Dulu di Mekah seorang wanita disebut dengan imra'atun hamqa. Imra'atun hamqa, seorang wanita idiot. Kenapa dia dikatakan wanita idiot? Karena di setiap pagi dia punya aktivitas, dia memintal benang demi benang, ditata benang demi benang, seharian dia kerjakan. Kemudian setelah di sore hari menjadi kain, dia tidak kemudian lantas gunakan untuk dijadikan baju, atau tidak pula dia memulai benang yang lain lagi, yang baru lagi kemudian dia pintal lagi, melainkan apa yang tadi dia sudah pintal seharian kemudian diurai satu persatu. Besok datang lagi pagi hari, itu lagi yang dilakukan. Benang yang kemarin sudah jadi kain dan diurai, ditata lagi hingga menjadi kain. Sore harinya diurai lagi, begitu seterusnya. Maka dia disebut dengan imra'atun hamqa, seorang wanita idiot. Ya. Dia hanya melakukan itu rutinitas seperti itu, ya, tidak ada progres, tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan. Apa yang dilakukan selama seharian tidak ada perubahan setelahnya. Itu adalah gambaran yang kemudian diantaranya bisa dijadikan sebagai bahan muhasabah kita. Ya. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti seorang wanita, yakni wanita hamqa tadi, yang memintal benang demi benang, ketika sudah menjadi kain yang kuat kemudian diurai kembali satu persatu. Itu juga menjadi perumpamaan orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan, Masya Allah sudah mulai merintis perbaikan amal demi amal. Jamaahnya dijaga,
kedekatannya dengan Al-Quran dijaga, kemudian sedekahnya juga digalakkan, kemudian dia mencegah dari kemaksiatan, menjaga lidahnya, menjaga tangan dari menulis status komentar dari hal-hal yang mengandung dosa, udah ditahan. Dia sudah melakukan perbaikan, merintis amal, membangun amal solehnya. Tapi ketika selesai Ramadan, diurai lagi satu persatu, ya. Habis lagi seperti sedia kala, seakan-akan selama 1 bulan dia tidak ngapa-ngapain, seperti wanita hamqa tadi. Padahal dia dalam 1 hari itu sudah berlelah-lelah, dia tata satu demi satu benang tadi, tapi sore hari datang diurai lagi, dia sendiri yang menghancurkannya, dia sendiri yang merusaknya. Maka jangan sampai kita seperti wanita hamqa, ya. Seperti wanita idiot tadi. Sudah kita rintis amal demi amal di bulan Ramadan, tapi ternyata usai Ramadan habis sudah. Seakan-akan ya kemarin hanya iseng saja, hanya menghabiskan waktu aja, ya. Atau hanya pantas-pantas saja. Memang Ramadan begitu, ya. Nunggu besok lagi Ramadan lagi, itu lagi. Jadi seakan hanya memantaskan dengan apa yang menjadi kebiasaan, ya. Tidak diambil kemudian hikmahnya maupun faedah-faedahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau benar cara kita memanen, sekali lagi kita akan mendapatkan buah yang bisa kita nikmati, kita rasakan faedah-faedahnya di sepanjang hayat kita, ya. Buah yang dampaknya lebih permanen, ya, dari buah-buahan, apakah itu durian yang itu sangat musiman, apakah itu mangga yang juga ya hanya sebentar, ataupun buah-buah yang lain. Karena ini buahnya istimewa, ya. Dampaknya, efeknya kalau benar kita kemarin menanam, merawatnya dan memanennya, niscaya akan bisa kita rasakan efek baiknya di waktu-waktu setelah Ramadan. Apa buah yang diharapkan? Apa buah yang didambakan? Buah yang itu seharusnya kita petik, dan untuk itulah Allah perintahkan kita menanam, merawat maupun memanen kebaikan di bulan Ramadan. Buah yang dimaksud adalah buah takwa, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau sudah kita petik buah takwa ini, maka faedahnya akan menyeluruh dalam seluruh lini kehidupan kita, dan akan menyeluruh terus-menerus di setiap waktu yang kita jalani. Ini kalau kita benar memetik buahnya. Dan kalau kita benar, yang kita petik itu adalah buahnya, ya. Bukan akarnya, bukan sesuatu yang lainnya, atau malah itu sebenarnya sesuatu yang nempel di situ, bukan bagian dari situ. Karena ada saja mungkin ada sesuatu yang kelihatannya lezat itu nempel di pohon yang lain, ya. Kita mengira itu buah dari pohon tersebut, tapi padahal itu yang nempel aja, ya. Jangan-jangan kita keliru untuk memanen buahnya, ya. Kalau kita benar nanamnya, merawatnya, buah yang kita akan panen pun juga benar seharusnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin kita sudah terlalu sering mendengar kata takwa, dan memang harus sering diperdengarkan. Bahkan ya di setiap khutbah Jumat, baik khutbah pertama, khutbah kedua, itu kita mendengar hasukan untuk takwa. Apakah dengan bahasa Arab ataukah dengan bahasa Indonesia, ada yang menyertakan kedua-duanya. Itu intinya hasukan untuk takwa, ya. Dengan kalimat mungkin yang dirangkai sendiri, ya, ittaqullah, atau mungkin dengan bacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lain-lain. Itu intinya memang takwa sesuatu yang sangat penting, sehingga harus sering diperdengarkan. Akan tetapi terkadang karena orang itu seringnya mendengar dan kemudian tidak ada perhatian, seakan itu dianggap sekedar basa-basi saja, bangane ora. Padahal itu mengandung konsekuensi sangat besar. Sebagaimana ayat tadi bukan sekedar dibaca bahwa buah dari siam itu adalah takwa. Itu supaya bisa dijadikan sebagai barometer. Apakah puasa kita kemarin benar?
Apakah puasa kita kemarin diterima oleh Allah? Kalau memang diterima oleh Allah, maka kita akan memetik buahnya, yakni takwa. Lantas apa itu takwa? Kita bukan membahas di bab utama panen pahala yang sempurna. Ini sudah dibahas kemarin, Mas Didi. Ini kita bahas bagian khutbahnya ya. Buah takwa yang didamba. Ya, buah takwa yang didamba. Jadi khutbahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang sudah kita pahami dan kadang-kadang kita mencukupkan dengan pemahaman umum sehingga kurang detail, dan itu berdampak kepada detail apa yang kita lakukan pun juga kurang pas. Memang benar makna takwa seperti yang dipahami oleh kebanyakan kita juga, dan itu adalah definisi yang diberikan oleh ulama, diantaranya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya at-taqwa, yang dimaksud dengan takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, ya. Yakni mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ini definisi takwa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Di ketika itu memang orang sudah dengan mudah memahaminya. Berikut konsekuensinya. Ya. Ketika dijelaskan takwa adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Di ketika itu orang sudah paham, kebanyakan orang sudah paham tentang apa itu konsekuensi dari dua kalimat tadi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi ada masa-masa di mana orang tidak paham dengan konsekuensi dari dua kalimat ini. Ada orang-orang yang merasa telah berbuat baik, kemudian dia merasa sudah bertakwa kepada Allah, padahal perbuatan baik yang dia kira itu adalah bukan perbuatan baik yang dimaksud oleh Allah. Ada orang-orang yang merasa meninggalkan yang tidak baik, lalu dengan itu dia merasa sudah bertakwa pada Allah, padahal tidak baik yang dalam persepsinya itu sesuatu yang tidak baik menurut kebanyakan orang, yang belum tentu sama dengan apa yang dikehendaki oleh syariat, ya. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan orang, apa yang Allah firmankan, wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu ikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Nah, ada orang-orang yang menganggap baik apa yang dilakukan banyak orang, lalu dia praktekkan, lalu dia klaim itu sebagai sebuah konsekuensi takwa. Dia juga mungkin mendengar ataupun melakukan apa-apa yang kebanyakan orang lakukan, ya. Tapi ternyata secara syar'i itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang dosa. Tapi ketika dia melakukannya, dia menganggap sebagai bagian takwa karena dikiranya adalah kebaikan. Makanya perlu pemahaman di masa kita ini, definisi yang lebih komplit dari apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Masih di negeri yang sama, di Basrah, di generasi ya adiknya sedikitlah dari Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama bernama Thalaq bin Hubaib. Beliau ini dikenal sebagai seorang yang minal ulama'il amilin, orang ulama yang sangat di samping alim juga mengamalkan ilmunya, juga wa kana birran biwalidayhi, dia dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, dan beliau dikenal sebagai sampai ada yang mengatakan masam itu ahsana sautin fi qiraatil Quran min Thalaq bin Hubaib. Saya tidak pernah melihat ada suara yang lebih indah ketika membaca Quran selain daripada Thalaq bin Hubaib. Beliau memberikan definisi yang lebih komplit, ya. Sekali lagi bukan definisi tadi salah, ya, tapi untuk kita perlu definisi yang lebih komplit supaya tidak gagal paham dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya. Anggap saja ini adalah syarah dari seorang murid Imam Hasan Al-Basri, ya, mensyarah, memberikan penjelasan apa yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri ketika mendefinisikan takwa.
Takwa yang dijelaskan oleh Tolak bin Hubaib dua kalimat juga, tetapi dengan rincian masing-masing. Beliau mengatakan takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Ini adalah syarah dari kalimat Imam Hasan Al-Basri, imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Disyarah dengan 3 kalimat. Apa itu? Anta'mala bi ta'atillah, engkau kerjakan ketaatan kepada Allah. Ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Tarju thawaballah, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Ini penjelasan Tolak bin Hubaib dari apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri terkait dengan definisi melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah itu ada 3 ini. Kamu mentaati Allah, ya. Yang kamu kerjakan adalah bentuk ketaatan pada Allah. Dasarnya apa? Ala nuri minallah, ya. Harus ada dasarnya, ilmunya dari Allah, bukan menurut anggapan orang-orang, bukan menurut keinginan orang demi orang atau masing-masing, ya. Bukan menurut tradisinya orang-orang sebelumnya, bukan. Tapi takwa yang dimaksud adalah anta'mala bi ta'atillah, kamu kerjakan, kamu taati Allah, ya. Ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Tarju thawaballah, engkau mengharap pahala Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan untuk pantas-pantas, bukan karena takut dicela, tapi kamu menjalankan perintah Allah itu semata-mata karena ingin mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nah, ini definisi yang pertama atau syarah penjelasan yang pertama terkait dengan masalah takwa. Ramadan yang kita jalani, siam yang kita kerjakan seharusnya membuahkan ini. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan. Siam itu Masya Allah, kalau dirasa-rasakan, dipikir-pikir juga itu berat ya. Siam itu berat, ya. Bagaimana tidak seseorang harus mencegah dari sesuatu yang paling disukai syahwatnya, ya. Selama 1 hari. Syahwat itu kalau tidak perut ya bawah perut, ya. Itu semuanya dilarang, harus ditahan selama 1 hari penuh, ya. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Alhamdulillah ketika kita kemudian merasakan ringan karena sudah menjadi kebiasaan. Setiap tahun 29 hari, 30 hari kita menjalankan siam, ya, hingga kita merasa ada hal yang ringan bisa kita kerjakan. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang berat, ya. Aslinya itu sesuatu yang berat. Nah, dengan Allah programkan itu kemudian kita menjadi ringan, seharusnya buahnya apa? Kita harus ingat bahwa perintah Allah itu tidak hanya siam saja, ya. Supaya kita nanti melihat mana perintah Allah yang lain, ya. Yang kemudian kita jalani sebagaimana ketika kita menjalani siam Ramadan, ya. Ngelah dilakoni, ya. Lelah dilakoni, haus dilakoni. Begitupun untuk perintah-perintah Allah yang lain. Mungkin membutuhkan waktu, mungkin membutuhkan tenaga, mungkin membutuhkan harus menahan dari syahwat, ya. Dan perintah Allah itu banyak, tidak hanya siam. Tapi kalau pendidikan siam kita ini kita menjalannya dengan benar, ya, buahnya takwa, maka kita akan bisa menjalani semua perintah Allah tersebut. Dan kita akan kemudian belajar apa sih yang Allah perintahkan kepada kita semua. Paling tidak kita mulai nanti merenungi ayat-ayat, ya, tentang perintah-perintah Allah dan larangannya nanti di poin yang kedua. Setidaknya di ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya. Karena kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ketika Allah berseru ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kamu, perhatikan baik-baik firman Rabbmu, karena akan ada perintah untuk dikerjakan atau akan ada larangan untuk ditinggalkan.
Jadi ketika ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, nah ini hati-hati ya. Kita harus perhatian. Karena akan ada perintah untuk dikerjakan atau akan ada larangan untuk ditinggalkan. Berapa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Di seluruh 30 juz itu ada berapa ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Berapa? 89 ayat ya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Satu yang di tengah. Ya ayyuhalladzina amanu di tengah ayat. Ada yang hafal? Apa ini yang di tengah ini? Padahal setiap Jumat itu kemungkinan besar mendengarnya, kecuali yang enggak baca ini ya. Apa itu? Ayat yang mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini ya ayyuhalladzina amanu di tengah ayat. Yang lainnya semua di awal ayat. 89 ayat. Total yang ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu 90 ayat. Coba kita pelajari itu. Mana ada perintah-perintah Allah ya. Kerjakan kalau itu sifatnya perintah yang mutlak, kerjakan. Ya, kalau itu muqayyad dengan waktu-waktu tertentu, nanti di waktu-waktu tertentu ya, kita ketika sudah jatuh perintah, maka kita juga terlatih untuk biasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan ya. Perintah siam itu sudah bisa dikatakan ya menguras semua energi ya, sehingga untuk perintah-perintah yang lain seharusnya seseorang mampu mengerjakannya ya. Sholat berjamaah ya, untuk kaum wanita. Lalu sholat berjamaah ini kan, bayangkan orang bisa menahan lapar, menahan haus selama sekian jam ya. Masa 10 menit berjamaah nggak kuat ya. Ini lebih ringan daripada menjalankan siang. Bagi kaum wanita, ketika ada perintah untuk memakai jilbab ya, ketika keluar rumah, itu sesuatu yang mudah ya, bila dibandingkan dengan ketika seseorang mengerjakan siang. Karena mengerjakan siang itu udah berat ya, udah berat. Dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan sampai kita merasa alhamdulillah Allah mudahkan, Allah ringankan, maka yang lain seharusnya kita mampu ya, seharusnya kita mampu. Cuma nanti dilihat lagi apa perintah-perintah Allah ya. Maka dulu ketika ada perintah, ini buah dari diantaranya juga tarbiyah dari Allah SWT kepada para sahabat yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW, dan Quran diturunkan dengan tadarrujan secara bertahap sehingga bisa dikerjakan optimal fase demi fasenya, tuntutan ayat demi tuntutannya itu semua terlaksana ya, dilaksanakan oleh para sahabat ya. Ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan la'alah kaum wanita menutupkan kerudung hingga menutupi juyubnya ya. Di antara ulama menyebutkan juyub itu ini antara kancing baju dengan kancing baju, ini juyub ya, sehingga sampai betul-betul menutupi leher ya, sampai ke bawah lagi. Itu makna dari juyub. Ketika ayat ini diturunkan, lalu Nabi membacakan kepada para sahabat, ini para sahabat langsung pulang dan membacakan ayat tersebut kepada istri-istri mereka, anak-anak mantan mereka. Langsung dibacakan pada mereka ya. Ini antum kalau habis ngaji gini, kira-kira sampai di rumah masih ingat enggak apa yang disampaikan di pengajian ya? Apakah langsung disampaikan ya? Tapi sebelum menyampaikan kan ingat dulu ya, apa orang pengaji langsung lali harus menyampaikan apa ya lali ya. Akhirnya ya, kalau ditanya istrinya mau ngaji ini apa mas, wis lali enak gelem angkat dhewe gitu ya. Padahal pas arep mangkat ditinggal gitu ya, ditilapke ya. Nah, ini para sahabat begitu mendengar ayat tentang perintah wanita untuk berjilbab tadi atau berkerudung tadi, mereka langsung bacakan pada istri-istri mereka, anak-anak putri mereka, hingga mereka langsung meresponnya. Sebagian langsung sebagai bentuk ta'atan lillah ya, samina wa ata'na terhadap apa yang Allah perintahkan,
langsung nyaut gorden-gorden di apa? Pakai untuk kerudung. Bukan karena ingin model baru loh ya, kayak sekarang yang baru viral ya. Jadi gorden yang di zaman masa kecil saya sekarang mau dipakai untuk lebaran ya. Dan viral. Bukan karena itu. Karena belum siap untuk membuat kerudung yang pantas, apa yang ada disaut kemudian dipakai. Ya. Itu bagaimana mereka merespon setiap apa yang Allah perintahkan. Buah dari kebiasaan ya, menahan ataupun juga melaksanakan perintah Allah. Siam aja dilakoni, puasa itu berat ya. Maka untuk hal yang sesederhana, setidaknya lebih sederhana dari menjalankan siam, maka tentunya lebih ringan lagi. Nah, maka kewajiban kita nanti melihat lagi apa yang Allah perintahkan ya di ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus yang sudah fix ya, ketika ada ya ayyuhalladzina amanu itu kebanyakannya adalah berupa perintah atau larangan ya. Nah, tatkala kita menjalankan perintah, jadi ada dasarnya. Oh, kenapa menjalankan ini? Ini perintah Allah gitu. Ya. Jangan sampai mengatakan saya sudah bertakwa kepada Allah. Kenapa? Saya sudah kerjakan kebaikan. Ya. Kebaikan mana yang kamu maksud? Nah, ternyata kebaikan yang dimaksud adalah apa-apa yang menurut orang baik, yang ternyata secara syar'i tidak baik. Nah, itu bukan sedang menjalankan takwa. Ya. Bukan sedang menjalankan konsekuensi takwa, tapi sedang menjalankan apa yang menjadi tradisi masyarakat, bukan karena takwa. Kenapa kamu kerjakan ini? Ya, karena ini udah kebiasaan orang dulu. Nah, ini juga bukan konsekuensi takwa. Maka takwa itu mengharuskan kita mentaati Allah, dasarnya dari Allah. Kemudian apa? Kalau saya katakan dasarnya dari Allah itu termasuk juga begitu sunnah Rasulullah, karena memang Allah perintahkan ya, ati Allah wa ati Rasul ya. Allah perintahkan mentaati Allah, mentaati Rasul ya. Allah perintahkan juga wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dan apa yang Nabi perintahkan kepada kalian ambil, kerjakan ya. Itu makna dari ala nuri minallah, tarju thawaballah ya. Kita konsekuensi takwa itu apa yang kita kerjakan dalam rangka apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan karena yang lain, yakni dengan merealisasikan ikhlas ya. Ada yang mau ini mengeluarkan pelana-pelana kudanya, atau mau apa, mudan-mudan ke lambi ya, tabarruk ya, dengan air hujan ya, kayak Ibnu Abbas ya, atau mau dintas kebalikannya ya. Kalau Ibnu Abbas dikeluarin itu ya, dia katakan pada pembantunya, ya jariyah akhriji sarji wa thiyabi ya, tolong keluarin itu pelana-pelana kuda saya, pelana kendaraan saya, dan baju-baju saya, dihujan-hujanin. Beliau membaca ayat wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit air hujan yang penuh berkah, ngalap berkah ya. Ada yang mau hujan-hujanan ini ya. Baik, lanjut ya. Ini majelis ilmu juga keberkahan, jadi ya nggak harus jam-janan, ini ngalap berkahnya dengan haji dulu ya. Baik, ada sampai di mana tadi saya tentang takwa dengan definisi yang pertama, anta mala bi taatillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Ini syarah dari kalimat imtithalu awamirillah, mengerjakan perintah Allah itu dengan 3 konsekuensi ini. Yang berikutnya definisi takwa adalah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk Allah. Takhafu iqaballah, karena kamu takut azabnya Allah. Ini penjelasan dari wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan Allah. Jadi saya ulang, mengerjakan perintah Allah itu syaratnya ada 3. Apa tadi? Mentaati Allah berdasarkan petunjuk Allah, mengharap pahala Allah. Adapun wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan Allah, itu penjelasannya ada 3 juga.
wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Apa dasarnya? Ala nuri minallah. Jadi kenapa kamu tinggalkan itu? Bukan karena masyarakat pada tidak mengerjakan, bukan itu. Tapi dasarnya dari Allah. Allah melarangnya, maka saya tinggalkan. Ya. Jadi ketika kita mengerjakan atau meninggalkan gerak diam kita itu karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah, ya, juga lillah, billah, fillah. Ya. Karena Allah, untuk Allah, kemudian juga dalam rangka menjalankan perintah Allah. Ya. Bukan karena yang lain, untuk yang lain. Ya. Wa antatruka maksiatullah, kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Ala nuri minallah, berdasarkan petunjuk Allah, karena Allah melarangnya, dan kamu meninggalkannya itu karena takut azabnya Allah. Ini coba kita lihat bagaimana para sahabat yang mereka ilmunya betul-betul kasub, ya, apa kasub? Ilmunya betul-betul terijawantahkan, ya. Didikan Ramadan kepada para sahabiyah, para sahabat itu mereka begitu mendapat perintah mereka kerjakan, begitu ada larangan langsung mereka tinggalkan. Ya. Ketika turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu, yang itu adalah hukum finish dari khamr. Ya. Setelah sebelumnya dua tahapan disampaikan. Tahapan pertama, qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakanlah pada khamr dan judi ada madarat yang besar, ada juga manfaatnya, tapi madaratnya lebih besar. Tahapan yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan masih mabuk. Baru yang ketiga ini. Yang itu merupakan ketegasan sampai kemudian ditanteng oleh Allah. Fahal antum muntahun? Apakah kalian tidak mau berhenti? Maka serentak para sahabat begitu mendengar ayat, setiap kali ayat dibacakan mereka mengatakan intahaina ya Rabb. Kapok kami ya Allah, kami berhenti. Ya. Total berhenti mereka itu. Kalau sudah kejelasan sesuatu itu haram, mereka langsung berhenti. Mereka langsung berhenti. Ya. Kalau kita kadang-kadang masih mikir-mikir, kapan cari momen tepat, gitu ya. Momen tepat ya ketika mendengar langsung itu momen yang paling tepat, ya. Karena kita tidak ingin sudah mendengar larangan kemudian kita masih melanggar. Para sahabat begitu turun larangan tersebut langsung mereka tinggalkan. Banyak riwayat nanti kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut, ya. Ada seorang sahabat yang sudah menuangkan khamr di gelasnya. Karena ketika itu belum ada keterangan yang tegas, ya, tentang haramnya khamr. Ya, isyarat-isyarat sudah ada, tapi belum dinyatakan haramannya. Maka di antara sahabat masih di waktu tertentu masih minum khamr. Tapi begitu ayat ini turun, sebagian itu ada ketika sudah menuangkan ke gelasnya, tinggal minum. Begitu dikasih tahu ayat sudah turun tentang larangan khamr, langsung dibuang. Ya. Mereka tidak mengambil kesempatan, ya ini momen terakhir perpisahan, apalagi dirayakan. Ya. Semua pegang gelasnya dengan khamrnya klonteng selama tinggal khamr, enggak. Ya. Orang sang nganggo apa itu istilahnya, apa namanya? Ya. Ritual khusus, ya. Atau macam-macam harus ada perayaan khusus, langsung ketika dia dengarkan ayat itu langsung samina wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Ini buah dari takwa, ya. Kalau itu yang kita petik di bulan Ramadan, ya, maka faedahnya benar-benar akan mengenai semua lini kehidupan kita dan di seluruh perjalanan hidup kita. La'allakum tattaqun. Ada juga makna lain yang disampaikan di antara para ulama, lebih kepada karakter orang yang sudah terjiwai oleh takwa. Ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib.
ketika mendefinisikan takwa, dan ini sekali lagi lebih pada penjiwaan. Orang kalau sudah punya takwa biasanya punya karakter ini, ya. Beliau mengatakan at-taqwa, yang namanya takwa, satu, al-khawfu minal jalil. Dua, wal amalu bitanzil. Ketiga, warridha bil qalil. Yang keempat, ada yang menambahkan wasyukru alal jazil. Ada yang keterangan yang lain ini tidak ada. Yang kelima adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah satu, al khaufu minal jalil, takut akan keagungan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nafsa anil hawa, takut akan keagungan Allah, ya. Didikan Ramadan itu kalau benar-benar kita jiwai, niscaya kita akan muncul rasa takut kepada Allah. Kenapa sih kita ketika di siang hari Ramadan kita dalam keadaan haus, kita tidak berani minum? Karena kita takut kepada Allah, ya. Walaupun tidak dilihat oleh orang, tapi kita takut kepada Allah. Nah, sebagaimana kita di siang hari, meskipun tidak ada dilihat oleh orang, meskipun kita dalam keadaan lapar, meskipun kita dalam keadaan haus, kita tidak berani makan, tidak berani minum, maka begitupun untuk larangan-larangan Allah yang lain, ya. Bahkan kalau kita perhatikan mubalaghahnya di ibadah siam itu, ya, jadi hiperbulnya, ya. Coba perhatikan, kita tuh mampu meninggalkan apa-apa yang secara asalnya halal, ya. Maka bagaimana kita tidak mampu meninggalkan apa-apa yang secara asalnya haram? Orang kalau sudah dia bisa meninggalkan kambing guling misalnya, ya, atau kepala kambing gulai, ya. Ini nanti yang akan buka nanti di timur sana, ya. Nah, kalau di waktu masih puasa dia tinggalkan itu, walaupun mungkin sudah cepat, orang sing bayari gratis, apa mana? Udah, kalau kamu makan ini tak tambahi duit sekian misalnya, itu kita tidak berani. Padahal secara asal tuh halal, ya. Maka bagaimana seorang tidak bisa meninggalkan babi guling, ya? Bagaimana seorang tidak bisa meninggalkan gulai kepala babi, ya? Itu akan lebih mudah lagi. Nah, orang yang dia menjalani siam dengan benar, maka akan muncul, ya, takutnya kepada Allah SWT, ya. Jadi muraqabahnya juga terlatih. Dia merasa diawasi oleh Allah. Karena ini ibadah siam ini sesuatu yang ibadah yang jauh dari riya. Jarang orang pamer puasa, kan jarang, ya. Ya. Ada enggak orang yang pamer puasa? Aku puasa loh, gitu, ya. Penguliannya ya oke, gitu loh, ya. Tapi kalau orang riya karena apa? Karena yang lain, ya, karena kelebihan tertentu, itu banyak. Makanya siam itu ibadah yang jauh dari riya, ya. Dan ibadah yang orang itu masya Allah muraqabahnya kepada Allah itu begitu nyata. Dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau yang lain mungkin dia masih ya kalau pas nggak ada orang begini, kalau nggak ada begini, itu masih mungkin itu. Tapi kalau puasa itu udah refleks, ya, udah otomatis. Ada nggak ada orang, nggak berani makan, nggak berani minum, ya. Kecuali sing jan kebangetan, dan itu orang yang tidak menjalankan puasa dengan benar, ya. Tapi orang kalau menjalankan puasa rata-rata begitu, muraqabahnya itu akan tumbuh, ya. Ini al-khaufu minal jalil wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an. At-tanzil maksudnya adalah Al-Qur'an. Termasuk juga di situ as-sunnah. Nah, seseorang itu ketika menjalankan siam, karena itu perintah dari Allah, kutiba alaikumus siyam. Ketika seseorang tahu bahwa siam itu perintah Allah, dikerjakan. Maka nanti ketika dia tahu juga, dia baca Al-Quran, ada perintah Allah yang lain selain siam, dia akan kerjakan. Bagaimana mungkin dia kerjakan siam tapi dia tidak kerjakan perintah yang lain, ya. Apa kamu memahami sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain, ya. Nah,
Dengan seperti itu, maka seseorang akan terbiasa belajar apa sih perintah Allah. Oh, kemudian diamalkan. Wal amalu bitanzil. War ridha bil qalil. Ridha bil qalil. Ridha terhadap sesuatu yang sedikit, ya. Sudah terbiasa siang. Sudah terbiasa siang. Dia udah terbiasa lapar, ya, udah terbiasa haus. Maka di kali lain, kalau suatu kali mendapatkan sesuatu yang sedikit tidak seperti yang diinginkan, dia udah biasa ridho. Ya bayangkan lagi poso itu, bayangkan lagi siam. Orang kalau siam itu ada masa berbukanya. Yakinlah, ya, kalau kita suatu kali mendapatkan kesempitan, sesuatu yang sulit, itu seperti kita siam, ada masa berbukanya. Yang nanti ketika kita berbuka, maka akan lebih puas, ya. Kita akan lebih bergembira, ya, bahkan lebih bergembira daripada ketika kita itu habis lapar kemudian makan, ya. Habis kita ada kesulitan misalnya, kesempitan, yakinlah ada masa berbukanya. Kita itu seperti sedang siam saja, ya. Apa tadi? Ridha bil qalil, kemudian wal istidadu liyamur rahil, bersiap untuk masa kehidupan setelah kematian. Karena sejatinya kita diriwangi ngeleh, diriwangi ngelak, itu semuanya dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertemu kepada Allah SWT, mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan sewaktu di dunia. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan ini masih di bulan Syam, di bulan Ramadan. Kita belum segera beranjak sampai kita betul-betul tuntas memanen buah di bulan Ramadan. Maka optimalkan lagi di sisa hari yang masih ada. Sekian, aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.